Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar musyawarah rencana pembangunan atau Musrenbang tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025 di Gor Ratu, Kecamatan Kota Agung, Rabu 6 Maret 2024. Musrenbang Kabupaten Tanggamus ini dihadiri Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan Forkopimda Kabupaten Tanggamus. Mengawali musyawarah rencana pembangunan tahun 2024, Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mewakili Gubernur Lampung melakukan pemukulan gong sebagai tanda Musrenbang resmi dibuka. Selain pelaksanaan musyawarah dalam kegiatan ini, Pemkab Tanggamus menyerahkan juga penghargaan kepada para pemenang Musrenbang Award yang langsung diberikan oleh Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto dan PJ Bupati Tanggamus Insinyur Mulyadi Irsan. PJ Bupati Tanggamus Insinyur Mulyadi Irsan menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa rencana kerja pemerintah daerah merupakan dokumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang mencakup periode 1 tahun. RKPD ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah yang merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD 2025 menjadi langkah awal pelaksanaan RPJMD 2025-2029 yang akan disusun pada tahun depan. Hanya itu, dari tahun ke tahun dilakukan itu. Lihat apa hasil akhirnya. Lihat angka makronya. Izin Pak Menteri. Salah satu lihat angka makronya. Seperti apa? Tanggamus. Boleh. Karena yang satu bisa menjawab adalah angka makro pembangunan di situ. Baik ekonomi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar petani, Gini ratio. Dari makro sosialnya ada indeks pembangunan manusia tadi Pak Ketua sudah sebut. Kemiskinan, stunting ini akan dilihat berubah nggak angkanya. Angka itu seakumulasi disandingkan dengan beberapa kabupaten, itulah capaian Provinsi Lampung. Baik buruknya kabupaten itu mengindikasi kesuksesan terhadap Provinsi Lampung, bohong. Provinsi Lampung tidak memiliki wilayah. Izin Pak Sekda, agak sedikit kencang. Jadi ini yang harus dilakukan Bapak Ibu sekalian. Sedikit melapor, alhamdulillah tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus year on year 4,7%. Tepuk tangan untuk Tanggamus. Kalau disandingkan terhadap 15 kabupaten kota, Tanggamus itu menduduki peringkat keempat. Ada Bandar Lampung 4,9, ini tidak bisa dilawan. Peradabannya sudah berbeda. Pusat perdagangan dan jasa, ibu kota provinsi. Peringkat kedua ada Metro 4,8. Di bawah Bandar Lampung Metro ada Lampung Selatan 4,8. Ada tetangga kita Brexit 4,78, baru Tanggamus 4,7. Provinsi Lampung baru 4,5. Bagaimana memaknai ini? Ketika PDRB per kapita Tanggamus itu masih rendah juga. Angka akserasinya tinggi. 2023 itu baru 29 juta. Ketika produk domestik regional bruto harga berlakunya dibagi jumlah jiwa yang ada di Tanggamus, katakanlah 660.000 jiwa. Itu ya Pak, betul saya 29 juta ini. Kalau kita kulik-kulik lagi, lihat Bandar Lampung yang sudah 62 juta masih jauh. Provinsi 45 juta masih jauh. Kita masih berada di nomor 2 terbawah.
Kita harus berani menganalisa berdasarkan fakta. Jangan pernah merencanakan sesuatu tanpa data dan fakta. Ngawur. Faktanya apa? Kebijakan yang diambil berdasarkan evidence. Faktanya bahwa Tanggamus memang PDRB masih per kapita 29 juta, terendah paling barat. Tapi ada semangatnya dia mampu nomor 4 terbaik di Provinsi Lampung pertumbuhannya. Yang ini harus diambil. Apa yang harus diperkuat? Menyikapi ini Bapak Ibu sekalian. Gali kembali potensi ekonomi apa yang ada di Lampung. Kalau selama ini kita hanya mengandalkan terhadap sumber daya alam perkebunan, pertanyaan mana kelabuhan? Kita ingin ke depan menggagas konsep blue economy. Karena Tuhan telah menciptakan Tanggamus memiliki garis pantai 202 km. Tentunya ini kekayaan yang tersimpan. Tadi Pak Ketua sudah singgung bentuk kerjasama antar yang di pesisir. Bagaimana nanti sektor kelautan, pesisir perikanan ini masuk menjadi tambahan dalam PDRB di Tanggamus. Saya yakin tidak 18 triliun lagi Pak Adil. Kita targetkan 20. Kalau dari sinergi antara daratan, gunung dan lautan ini menjadi satu kekuatan pembangunan di Tanggamus. Tidak semua kabupaten seperti Tanggamus. Alhamdulillah Tanggamus itu punya gunung Tanggamus. Tanggamus punya daratan, Tanggamus punya lautan. Prinsip tidak punya lautan, itu kalau provinsi. Lampung Utara tidak punya laut. Ya, Waikana tidak punya laut, Lampung Barat tidak punya laut. Kami pakai laut. Tapi Tanggamus sedang bertransformasi, berproses. Bagaimana nanti ekonomi ini akan tumbuh? Inilah menjadi penguatan daya saing daerah. Ya, apalagi harus melihat angka makro sosialnya, kemiskinan. Berapa kemiskinan di Tanggamus? Berani tidak satu digit ketika provinsi 11,11, Tanggamus 10, nyaris satu digit. Ini yang harus dikawal, bahkan angka kemiskinan, bahwa Tanggamus itu gemah ripah kelojinan. Masyarakatnya tidak bisa. Masyarakat yang mudah untuk mendapatkan kebutuhan dasar makanan dan non makanan. Tadi Pak Ketua juga ini inflasi. Ya, jujur Pak Ketua, kita kena imbas yang minum kemarin. Di Pak Kapolres, beras yang biasa ada suplai overminum. Ketika El Nino, gabah terbatas, gabah diborong, petani happy, masyarakat belum happy. Jujur kalau petani dengan gabah kering panen naik 8.000 sampai 8.500 ekor, NTT kita naik 117, tetapi harga beras masih mahal. Jadi ini yang harus dianalisis segera mungkin di 2025. Captain-nya, keniscayaannya, transformasi harus berani ketika melihat share ekonomi Tanggamus. Kurang lebih 39% itu Pak Sekda didominasi dari sektor hulu. Pertanian dalam arti luas, tanaman pangan, horti, perikanan, perkebunan, kehutanan. Ini model ekonominya Tanggamus. Di bawahnya ada perdagangan 11%. Perdagangan besar dan kecilan kecil. Di bawahnya adalah konstruksi, kalau tidak salah. Yang terakhir industri pengolahan 6,7. Ini yang menjadi pusat perhatian kita bersama di hari ini. Kita berharap industri pengolahan di-up. Di samping mendesain bagaimana peningkatan produksi pertanian, Tanggamus harus mampu menghilirisasi terhadap sumber daya alam. Sementara itu, Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengucapkan selamat atas Musrenbang RKPD tahun 2025 Kabupaten Tanggamus sebagai bukti bahwa jajaran pemerintah Kabupaten Tanggamus selalu proaktif melibatkan masyarakat dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan.
Ia pun berharap forum ini dapat menjadi momentum untuk mendengarkan dan mengakomodir program-program yang dibutuhkan masyarakat. Pada forum ini, ia juga menekankan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan antara pemerintah Kabupaten Provinsi Lampung dan pemerintah pusat harus selaras dan sejalan. Apresiasi capaian pembangunan kabupaten dan kota akan menentukan capaian pembangunan provinsi. Begitu juga capaian pembangunan nasional merupakan akumulasi kinerja pembangunan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena itu, koordinasi dan sinergi antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Anak-anak mendorong pendidikan yang berkualitas. Kalau nutrisi rumah tangga itu tidak diurusi baik. Kalau ibu-ibu di rumah tangga tidak paham tentang gizi, tidak paham dan pendidikan rumah tangga. Jadi kita memang harus mulai dari unit kecil. Kalau unit kecil pemerintahan di desa, tapi unit kecil dari pembangunan itu adalah rumah tangga. Kalau ini catatan, jadi dalam menyusun program-program perencanaan, kalau melihat target itu apa ya? Apakah rumah tangga, apakah desa, kelompok masyarakat mana? Tapi yang disebut dengan target itu. Setelah itu, tadi saya dapat info dari Pak Sekda. Setelah kita gabung menggunakan pendidikan K, ada berapa ratus kampung? Cukup banyak. Tuh, katanya. Maka ada korelasi juga dengan pertumbuhan ekonomi. Ya memang rumusnya begitu. Kalau dari sisi pengeluaran, itu kan government consumption, government expenditure, public consumption, investment, ditambah ekspor kurang impor. Jadi sebetulnya kalau kita lihat APBD Tanggamus 1,7 miliar, 1,7 triliun, itu tidak ada apa-apa kita bandingkan. Ada komponen lain. Investasi itu berapa triliun? 1,5 tambah yang tercatat 2 triliun lebih KMA dan KMDN. Jadi kalau kita compare APBD dibandingkan dengan realisasi modal KMDN dan KMA itu 2 triliun lebih. Jadi kita mesti berusaha menjemput investasi itu sebetulnya. Kalau kita menggunakan APBD itu tidak ada apa-apa, makanya kalau boleh disebut mengurangi belanja pegawai, mengurangi mungkin ya, APBD itu bisa terbatas. Jadi kita tidak boleh menggunakan APBD. Saya juga dapat info, PAD kan harus 60 miliar. Di rata-rata di provinsi Bintang antara 50 sampai 60 miliar. PAD kabupaten kota, kabupaten. Kalau kota di lain, itu ada banyak restoran, ada di Lampung. Tapi kalau kabupaten rata-rata 50 sampai 60. Lampung Barat itu tahun 2001 20 miliar Lampung Barat. Sekarang saya tidak yakin yang bisa namun paling 50. Karena apakah semuanya? Jadi sekali lagi kita tidak boleh menggunakan ini pembangunan. Pak Mulyadi pasti paham itu. Kita harus menilai investment bagaimana kita berkoordinasi dengan pusat agar proyek-proyek APBD bisa masuk ke dan kita juga harus mendorong jika pendapatan masyarakat meningkat sehingga public consumption bisa meningkat. Kita juga mendorong sisi produksi kita dan efisiensi sehingga ekspornya meningkat. Situ harus mendukung. Jadi sekali lagi kita berusaha yang paling ini bukan hanya bukan ini tapi juga bagaimana mensinergikan sesuai kita makan. Bapak Ibu sekalian, beberapa indikator yang menjadi ukuran PDRD, pertumbuhan, Gini ratio, inflasi, IPM, tingkat kemiskinan, pengangguran, Tanggamus sudah banyak. Tingkat kemiskinan lebih rendah. IPM di tengah-tengah. Jadi Tanggamus tidak menjadi beban provinsi. Sudah cukup baik dengan diteruskan. Dan selanjutnya kita tidak boleh berpuas diri sendiri dengan ini. Kita sudah harus lebih melihat apa esensi dari pembangunan. Harus terjadi perubahan sosial. Dia tidak cukup Kementerian yang berdasarkan statistik pertumbuhannya sekian, PDB-nya sekian. Itu ada catatan statistik. Tapi bagaimana kita melihat apakah terjadi perubahan sosial di kehidupan masyarakat. Apalagi Tanggamus sudah declare Tanggamus Smart 2045.
Itu adalah sebetulnya filosofi pembangunan. Ada terjadi perubahan sosial masyarakat. Sehingga masyarakat bisa menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih smart, bisa membangun potensi dirinya. Di mana fungsi pemerintah? Pemerintah sebagai regulator, inisiator, itulah pemerintah. Inisiatif infrastruktur pemerintah. Tapi bagaimana kita bisa menggerakkan masyarakat menjadi pelaku pembangunan? Itu sangat penting. Oleh karena itu, maka tolong melihat apakah kelembagaan-kelembagaan di tingkat desa dan terbantu yang baik. Saya sangat menghargai pendapat Pak Dewan untuk membangun koordinasi antar koordinasi musyawarah antar kelompok. Ini penting, Pak. Kalau tidak penting kita membangun desa-desa yang individual. Kita mesti lihat pada region mana ada kompetensinya. Sehingga setiap desa itu sehingga keluar. Ini penting sekali. Jadi kalau institusinya kita kembangkan sehingga bisa menggerakkan perubahan sosial. Ia pun menambahkan pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema pembangunan tahun 2025 yaitu sinergi memperkuat kapasitas diri dan ketahanan ekonomi berkelanjutan serta kualitas pembangunan manusia. Tim Liputan Radar Lampung TV melaporkan.